Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Erobi dari PGSD RA 1 semester 2 di Universitas Primagraha. Jadi saya di sini akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Jadi gini, kita semua tuh pasti sekolah ya, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Nah, selama proses itu kita tuh nggak cuma belajar seperti pelajaran doang gitu ya, matematika segala macamnya. Tapi kita juga berkembang, mulai cara berpikir, cara bersikap sampai cara bergaul pun kita pasti berkembang gitu. Dan itu semua masuk ke yang namanya perkembangan peserta didik. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada apa sih perkembangan peserta didik itu? Nah, simpelnya nih ya, perkembangan peserta didik itu adalah proses di mana anak-anak bisa maupun anak-anak atau remaja nih ya berubah dan tumbuh bukan cuma secara fisik nih ya, kayak makin tinggi atau makin kuat atau makin apa ya atau makin ganteng gitu. Jadi tapi juga secara mental, emosional, sosial, dan moral. Jadi bukan cuma soal badan doang, tapi juga soal isi kepala dan hati. Nah, perkembangan ini tuh nggak instan gitu, nggak kayak mie instan yang tinggal seduh, tapi butuh waktu, proses, dan tentu aja pengaruh diri lingkungan sekitar. Kayak dari keluarga, sekolah, teman-teman, sampai sosial media. Nah, yang kedua yaitu ada perkembangan fisik. Dari misalnya nih ya, kita tuh imut sampai ke gaul gitu. Yang awalnya kita imut-imut di lingkungannya. Nah, karena perkembangannya meningkat jadi kita tuh gaul gitu. Pertama-tama kita bahas soal fisik dulu nih. Perkembangan fisik tuh gampang dilihat. Misalnya anak SD yang awalnya kecil, mungil gitu, tiba-tiba pas SMP udah tinggi kayak tiang listrik aja gitu. Enggak sih. Suara suara cowok yang awalnya cempreng, melentrang gitu ya. Pas SMA tiba-tiba jadi berat kayak penyiar radio gitu yang suaranya tuh mendengung gitu ya karena udah dewasa gitu. Ini normal banget ya teman-teman dan biasanya terjadi pas masa pubertas. Disinilah pentingnya guru dan orang tua buat ngasih pemahaman dan arahan supaya anak-anak tuh nggak kaget sama perubahan tubuh mereka. Karena kalau nggak dikasih tahu bisa-bisa mereka malah minder gitu atau bingung sendiri. Nah, yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Makin pinter dan kritis. Nah, semakin semakin mereka berkembang semakin juga makin pinter dia, makin kritis juga pemikirannya. Nah, dari perkembangan kognitif alias cara mikir. Nah, ini nih yang bikin peserta didik makin hari makin kritis. Anak SD biasanya masih mikir konkret gitu, yang kelihatan di depan mata aja. Tapi begitu masuk SMP atau SMA ya, mereka udah mulai mikir abstrak gitu, kemana-mana. Mikir jauh ke masa depan gitu. Bahkan mulai mempertanyakan banyak. Misalnya nih ya, anak SD tuh disuruh ngerjain tugas matematika, contohnya 2 tambah 2. Nah, itu kan soal gampang nih ya. Tapi pas ditanya oleh anak SMA, 2 tambah 2 itu berapa? Nah, anak SMA tuh bisa ngejawab, kenapa ya 2 tambah 2 tuh 4 gitu. Kenapa enggak 5 gitu atau 10 gitu. Kenapa gitu. Jadi anak SMA tuh udah luas gitu, udah kritis gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada perkembangan sosial dari main bareng sampai punya geng. Anak-anak juga berkembang secara sosial kalau pas TK atau SD. Anak-anak biasanya asal ajak teman main tanpa mikir banyak. Tapi pas udah masuk usia remaja, mereka mulai pilih-pilih teman, mulai ikut-ikutan tren, mulai pengen diakui oleh lingkungannya gitu. Kayak kita aja ya, kita udah dewasa nih, pengen diakui oleh teman-teman kita atau di lingkungan kita, maupun di lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah gitu. Nah, makanya masa SMP sampai SMA itu sensitif banget soal pertemanan. Jadi nggak tahu-tahu ya kalau kita ada ucapan yang nggak enak gitu langsung kesindir ke hati gitu. Ada yang ngerasa nggak punya temen
Ada yang ngerasa harus ngikutin geng biar nggak dikucilkan. Jadi itu tuh apa ya sebutnya, kebiasaan SMA tuh gitu. Bahkan ada yang sampai rela berubah cuma biar diterima gitu. Nah ini jadi tantangan besar buat guru dan orang tua juga buat ngedampingin mereka, karena di usia-usia segini tuh rentan banget ya, rentan banget. Takutnya mereka terjerumus juga ke hal-hal yang negatif gitu. Nah yang selanjutnya yaitu ada perkembangan emosional, narik turun kayak roller coaster. Jangan lupa juga nih, emosi anak-anak itu lagi naik turun hari ini. Biasanya hari ini tuh happy gitu, happy banget. Besok bisa sedih banget. Kadang mereka sendiri bingung sama perasaan mereka. Ini terjadi karena hormon mereka lagi aktif-aktifnya dan otaknya juga lagi adaptasi. Makanya jangan heran kalau anak SMP atau SMA gampang baperan atau bawa perasaan gitu. Gampang marah juga, tapi juga gampang ketawa. Ya, gitu biasanya anak SMA tuh gitu. Guru dan orang tua kudu atau harus siap sabar, dan yang paling penting harus bisa jadi tempat cerita. Oke. Ya, yang selanjutnya itu ada perkembangan moral dan nilai belajar. Mereka tuh bisa bedain mana yang baik dan buruk. Nah, terakhir nih, perkembangan moral. Ini penting banget di usia remaja. Anak-anak mulai mikir soal apa yang benar dan salah. Mereka mulai punya prinsip sendiri, mulai nentuin nilai hidup mereka, tapi kadang juga masih suka bingung dan terpengaruh lingkungan. Contohnya, mereka bisa tahu kalau nyontek itu salah, tapi pas ujian tetap nyontek aja. Kenapa itu ya? Karena semua teman juga nyontek, ya gitu. Nah, kenapa? Disinilah peran penting pendidikan karakter, buat ngebantu mereka punya pendirian sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tantangan zaman now, gadget, medsos, dan FOMO. Nah, sekarang kita hidup di era digital, yang dimana anak-anak tuh dari kecil udah kenal HP. Udah pernah lihat gak sih anak kecil baru umur 1-2 tahun aja, 2 tahun lah. Contohnya nih, nggak jauh-jauh, contohnya ponakan saya aja baru usia 2 tahun udah mahir dalam apa tuh yang namanya scroll lah. Padahal usia 2 tahun itu masih gimana ya, imut-imutnya, yang artinya mereka main sama pamannya atau sama bibinya ya. Ini malah diem di rumah aja gitu, diem di kamar gitu, diem di kamar mainin HP atau scroll TikTok. Nah, sekarang kita hidup di era digital. Anak-anak dari kecil udah kenal HP, medsos, game online, dan segala macam lah teknologi. Ini padahal ada bagusnya sih, tapi kalau kita salah dalam menggunakannya bisa juga itu bakal ngejerumusin ke hal-hal yang negatif gitu. Nah, yang selanjutnya makanya penting juga nih ya, kita buat ngajarin mereka tentang digital literasi alias melek teknologi, supaya mereka nggak cuma jadi pengguna tapi juga ngerti dampaknya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada peran guru dan orang tua, tim hebat di balik layar. Nah, perkembangan peserta didik nggak bisa jalan sendiri, butuh kolaborasi antara guru, orang tua, dan lingkungan. Guru bukan cuma ngajar, tapi juga jadi pendamping, motivasi, bahkan kadang jadi tempat curhat. Orang tua juga nggak cuma nyuruh belajar, tapi juga harus tergiur dalam proses pembelajaran peserta didik. Nah, kuncinya adalah komunikasi. Sering-sering ngobrol, dengerin curhat, kasih arahan tanpa ngejauh gitu. Anak-anak itu butuh dipahami, bukan cuma diatur. Ya, sama gitu ya, manusiawi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.